Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Muzrika Ani. Dan teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak tentunya. Selamat datang di podcast di balik layar SMK Bina Cendekia Cirebon. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Maulana Jamaluddin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Puasanya gimana? Lancar juga ya Pak ya? Sampai 1 minggu ini masih lancar. Lancar ya. Sebelumnya Bapak mengajar di sekolah ini tuh sudah berapa lama Pak? Saya mengajar di sini. Kalau mengajar sih di tahun 2017 ya. Kalau masuk di SMK BC itu dari SMK BC dibentuk. Jadi dari tahun 2013 saya sudah masuk. Tapi saya masuk dari tata usaha dulu, baru di tahun 2017 saya dikasih kepercayaan untuk mengajar. Mengajar ya Pak ya. Selain menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di Kesiswaan itu, Bapak mengajarnya tuh di bagian apa lagi, pelajaran apa gitu? Di mata pelajaran produktif RPL, yang lebih tepatnya saya lebih ke web, pemrograman web, dan di STI atau Samsung Test Institute, kelas industri kita, saya mengajar di hardware-nya atau di spesialis pembuatan atau pembikinan tentang software atau script yang ada di Samsung. Nah itu lebih jauhnya ya saya lebih ke RPL gitu. Nah untuk hardware sendiri itu mungkin boleh dijelaskan apa sih Pak hardware, software itu Pak? Hardware sendiri kalau di komputer, ilmu komputer ya, kalau di ilmu komputer kita bicara tentang ilmu komputer. Ilmu komputer itu butuh 3, hardware, software, dan brainware. Kalau hardware itu mesinnya, kalau software itu sistemnya, brainware itu kitanya atau manusianya. Nah Bapak, program kerja Bapak itu meliputi apa saja Pak? Program kerja apa dulu nih? Kesiswaannya? Ya, kesiswaannya. Saya boleh lepas nggak? Lepas aja Pak, nggak apa-apa, kita udah jaga jarak ini. Oke, tetap jaga jarak ya, yang di rumah juga maupun yang di mana. Ya. Karena kita sudah hampir kurang lebih 1 meter kita jaga jarak. Walaupun lagi puasa kita tetap sehat, harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga segala sesuatunya. Program kerja saya sebenarnya banyak. Yang pertama, saya dituntut untuk menjadi kesiswaan itu di tahun 2020, di 2021. Ya, saya punya program kerja yang banyak. Yang pertama, saya menjalankan semua eskul untuk gerak aktif, dan target saya untuk eskul sendiri minimal bisa juara 1 di Jabar. Nah termasuk di bidang perfilman, di bidang seni dan sebagainya. Nah program kerja ke depan, yang pertama saya menerapkan ketarunaan. Ketarunaan itu apa sih? Ketarunaan itu di dalamnya itu ada kedisiplinan, ada kecepatan waktu, kerapihan, dan lain sebagainya. Karena dengan ketarunaan itu insya Allah saya bisa bawa anak-anak lulusan SMK Bina Cendekia itu diterima di tempat kerja dengan kedisiplinannya gitu. Jadi banyak yang saya kerjakan insya Allah, walaupun lagi pandemi seperti ini, saya berusaha untuk menjalankan semua program kerja, termasuk semua eskul saya coba aktifkan kembali. Yang di tahun 2019 mati suri, sama sekali tidak ada kegiatan untuk semua eskul. Alhamdulillah di tahun 2020 ini walaupun dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tempat dan lain sebagainya, eskul tetap jalan itu. Lalu siswa pun insya Allah dengan sistem dibagi siswanya di tahun 2021 ini, kita coba untuk tetap menerapkan ketarunaan itu. Karena dengan kedisiplinan insya Allah orang bakal berhasil gitu. Nah Pak, di sekolah ini tuh ada pembiasaan yang khusus nggak Pak untuk siswa gitu? Oh banyak, pembiasaan yang khusus itu banyak. Kayak contoh, kita pagi-pagi, siswa pagi-pagi datang ke sekolah untuk doa pagi lalu membacakan Asmaul Husna.
Dan setiap hari Jumat kita juga ada pembiasaan untuk sholat duha bersama. Ada juga kegiatan agama yang lain, kayak contoh setelah sholat duha ada yasinan, setelah sholat duha ada marhabana dan sebagainya. Banyak sih kebiasaan kita di sini. Dan juga saya sedang menerapkan bahwa ketika ketemu kakak kelas itu harus mengucapkan salam, harus beri hormat kepada guru atau cium tangan. Karena nggak bisa cium tangan, paling minimal kita siswa itu membiasakan diri untuk salam. Ya. Nah itu. Untuk tata tertib sendiri Pak, tata tertib di sekolah kita itu apa aja sih Pak? Tata tertib di sekolah itu kalau saya jabarkan itu hampir ada kisaran 30. Banyak juga. Cuman saya nggak bisa menjabarkan satu-satu ya di sini ya. Paling yang paling inti, contoh kecil anak laki-laki menggunakan aksesoris perempuan, nah itu bisa saya sita atau kena sanksi. Dan laki-laki berambut panjang atau berwarna, nah itu bisa dipotong habis. Lalu ketika si siswa berangkat, seharusnya kita berangkat jam 6.45, dia datang jam setengah 8, itu kita biasakan untuk mereka kita kasih olahraga sebentar dan beberapa treatment untuk kesadaran mereka. Ada lagi soal pakaian. Perempuan harus pakai kerudung, harus menutup aurat dan tidak boleh dengan androk atau rok yang ketat, baju yang ketat, serta di atas mata kaki. Laki-laki pun tidak boleh celana pensil, tidak boleh dicoret-coret, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Nah itu untuk pakaian, untuk rambut tadi sudah. Dan untuk kebiasaan tata tertib yang lain juga masih banyak ya. Mungkin kalau saya jabarkan di sini bisa sampai 2 hari 3 malam. Aduh. Karena dari tata tertib itu bakal ada poin-poin, pasal-pasal yang banyak. Jadi mungkin itu gambaran besar tata tertib di SMK Bina Cendekia yang terutama ya kedisiplinan itu. Jadi kalau dulu itu kita menerapkan kadas, kudis dan kurang disiplin dan kurang rapi. Karena kita pengen anak siswa-siswi SMK BC itu yang pertama disiplin, yang kedua terlihat rapih dengan pakaian yang mereka pakai. Karena dengan kerapian itu insya Allah ketika nanti keluar dari SMK Bina Cendekia itu bisa dapat sesuatu dari kerapihan dan kedisiplinannya itu. Nah, semua tata tertib itu kan dan semua siswa juga nggak semuanya patuh gitu Pak. Kalau misalkan ada yang melanggar itu bagaimana Pak? Nah, kalau ada yang melanggar tadi, misalkan laki-laki ya, misalkan laki-laki yang rambutnya panjang, itu biasanya kalau tidak langsung saya tindak, saya kasih peringatan pertama. Peringatan pertama saya potong kecil rambutnya. Peringatan kedua dia tetap tidak mengikuti peraturan, saya potong lebih panjang. Tetap tidak mengikuti, saya habiskan sampai botak. Nah, untuk perempuan itu kalau yang pakai lipstik, pakai tata rias yang berlebihan, itu biasanya pertama kita tegur, kedua kita kasih peringatan kedua, ketiga kita tindak. Kayak contoh kita rampas alat kosmetiknya dan kita hukum dengan sanksi yang sudah ditetapkan di sekolah. Dan kayak celana pensil itu celana yang dipakai oleh laki-laki yang ketat, itu kita langsung gunting di tempat. Jadi tidak ada kata apa nanti, enggak. Kita sudah kasih peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga kita langsung tindak. Karena dengan peringatan pertama seharusnya mereka sudah berubah. Tapi kalau belum berubah, kita kasih peringatan kedua. Peringatan kedua belum juga dirubah, ketiga kita eksekusi. Itu sanksi-sanksi yang diterapkan di SMK BC. Terlambat sekolah pun sama. Tadi kita kasih beberapa treatment kayak suruh bersihin WC, suruh kerja bakti dan lain sebagainya. Atau ada beberapa kasus yang anak-anaknya merokok di sekolah atau tawuran dan sebagainya. Biasanya kalau yang merokok itu saya kasih rokok tapi saya pajang di lapangan. Saya pajang di lapangan, saya suruh mereka ngerokok dan saya suruh mereka untuk
menghormat ke tiang ke bendera merah putih selama beberapa jam, dan saya selalu ngomong ke mereka, bilang untuk kata-kata yang kencang saya tidak akan melakukan mengulangi, termasuk itu mendapatkan poin juga, karena kita ada beberapa poin yang diterapkan di SMK yang sudah melebihi kapasitas. Paling minimum kapasitas poin itu 75%. Kalau lebih dari 75% kita kasih SP1, SP2 lalu out. Nah, outnya ini bukan surat pengunduran diri, tapi kita out, benar-benar kita buang. Kecuali kalau memang anaknya SP1 masih bisa dimaafkan lalu dia minta pindah, kita kasih surat pengunduran diri itu. Nah Pak, kembali lagi ke kegiatan-kegiatan siswa itu mulai masuk pagi itu jam berapa sampai nanti pulang tuh kegiatan-kegiatannya apa saja? Oke, kalau untuk masuk pagi kita menerapkan jamnya jam pabrik ya. Kita pakai jam 6.45 itu sudah harus ada di sekolah. Jam 6.45 kita sudah persiapan untuk doa sampai jam 7. Jam 7 tepat kita sudah masuk ke kelas. Nah, jam 7 sampai jam 3 kalau secara normal ya. Kalau dalam kondisi normal itu dari jam 7 sampai jam 3 sore kita belajar di kelas. Lalu sorenya ada beberapa anak yang melanjutkan untuk eskul dan kegiatan yang lain, itu kita batasi sampai jam 5. Karena kita tidak memberi waktu anak-anak untuk menginap di sekolah. Nah, selama pandemi ini kita bagi waktu tetap masuk jam 6.45 untuk shift 1 sampai jam 10, jam 10 shift 2 sampai jam 1, jam 1 tetap sampai jam 3. Sebenarnya sekolah di SMK Biniasin 3 itu SMK BC 73 itu dikatakan masuk jam 7 pulang jam 3. Nah itu makanya yang harus teman-teman tahu, kenapa sih SMK BC 73 itu? Nah, asal mulanya dari situ. Itu yang bikin itu bukan saya, tapi teman-teman di alumni pertama, alumni kedua. Ketika mereka nongkrong di depan, SMK mana? SMK BC 73. Berangkat jam 7, pulang jam 3. Nah itu. Kalau biasanya kalau sekolah-sekolah yang lain itu kan kayak contoh SMA apa? SMA 18, SMA 20, SMA. Nah, kita pakai SMK BC 73. Kenapa 73? Berangkat jam 7, pulang jam 3. Terbongkar ya teman-teman. Tadinya saya juga nggak ini. Nah 73 itu berangkat jam 7 pulang jam 3 ya Pak ya. Tadi untuk ekskul sendiri di sini tuh ekskulnya ada apa aja sih Pak? Kalau ekskul kebetulan ekskul di kita itu lumayan banyak ya. Dari mulai ekskul intranya OSIS, lalu ekstrakurikulernya itu ada Paskibra, ada Pramuka, ada PMR, ada Ilmas, dan yang terbaru itu sinematografi. Di olahraga ada voli, basket, futsal, bulu tangkis. Lalu di bahasanya sebenarnya di bahasa itu ada beberapa, ada eskul Mandarin untuk bahasa Mandarin, eskul bahasa Inggris, dan eskul bahasa Jepang. Nah, kemudian tahun ini pun saya sudah berkoordinasi dengan guru bahasa Inggris. Seharusnya tahun ini itu sudah dijalankan tentang Kamis English. Jadi setiap hari Kamis kita harus berbahasa Inggris. Cuman karena di tahun 2019 ini kita kena pandemi sampai saat ini, jadi Kamis English itu belum bisa kita jalani. Mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng di tahun ajaran baru 2021-2022 ya. Di 2021-2022 kembali normal dan kita bisa menerapkan semua eskul yang ada. Nah, itu. Jadi kalau yang terbaru saya juga sudah mengusulkan ke kepala sekolah bahwa tahun depan itu bakal ada eskul seni. Eskul seninya itu berupa apa ya? Berupa ada tari, ada musik dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya. Di SMK BC itu kalau pengen mengembangkan bakat itu tinggal ngomong, kita kasih fasilitas. Kayak contoh yang terbaru itu sinema, karena banyak anak-anak yang bikin TikTok dan video YouTubers. Nah, kita bikinlah eskul sinema. Kita bikin mudah-mudahan bisa juga untuk promosi sekolah. Karena bulan-bulan ini saya lagi promosi sekolah juga, lagi promosi sekolah
dengan target sampai 500 siswa. Jadi SMKBC itu bisa sampai 1000 lebih gitu. Nah Bapak, untuk itu kan eskulnya setiap itu tuh ada tambahan-tambahan lagi. Nah untuk kedepannya mungkin ada eskul baru lagi atau Ya, gimana? banyak. Kalau eskul baru rencananya tuh banyak, kayak tadi seni, bela diri, lalu banyak lagi sih. Kalau saya eskul itu gimana ya? Eskul itu sebenarnya gimana sesuai kebutuhan anak-anak. Misalkan contoh, anak-anak kelas 10 yang baru nanti lebih senang ke olahraga dan ke musik, oke, kita bikinin eskul olahraga dan eskul musik. Kalau misalkan tahun depan lebih senang ke drum band, kita bikinkan drum band. Lebih senang ke bela diri, kita sediakan bela diri. Jadi eskul di SMKBC itu tidak menutup atau tidak vakum di satu eskul harus besar, enggak. Alhamdulillah eskul SMKBC Paskibra kemarin ada satu anak yang lolos di kabupaten. Lalu Pramuka sendiri sudah menjuarai juara Semapur Kompas Jabar. PMR ikut lomba ke kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan kita juga lagi coba ikut lomba senasional untuk eskul dan sekolahnya. Jadi kita kembangkan bakat anak bukan dari hanya belajar formal, tapi di ekstrakurikuler mereka punya bakat yang memang bakatnya bikin TikTok yang menghasilkan uang, silahkan. Bikin YouTube jadi YouTuber, silahkan. Bikin musik jadi musisi, silahkan. Misalkan seniman, silahkan jadi seniman gitu. Jadi mereka nggak mesti harus pintar di formal, tapi pintar juga di bakat. Karena dengan bakat mereka bisa menampilkan kemampuan dan menghasilkan pundi-pundi penghasilan itu. Nah buat teman-teman, poin pentingnya itu disiplin. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, gali apa yang bisa kita gali, dan terus tambah wawasan kalian. Jangan berhenti di satu titik, tetap semangat. Dan buat teman-teman, buat Bapak dulu, terima kasih untuk waktunya. Dan teman-teman, itu tadi podcast kita bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Aktifkan lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari SMK Bina Cendekia Cirebon. Jangan lupa follow Instagramnya juga di @smkbinacendekia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.